Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sintia Febriani dengan NIM L1A019044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi animasi Upin Ipin sebagai sarana soft diplomasi Malaysia di era pandemi COVID-19. Adapun latar belakangnya adalah di mana hubungan internasional merupakan hubungan yang terjadi dalam dunia internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya, di mana kegiatan diplomasi ditempatkan sebagai elemen penting bagi setiap negara untuk menjadi penentu dari eksistensi negara tersebut dalam kancah internasional. Diplomasi merupakan bagian dari proses politik yang bertujuan untuk memelihara kebijakan luar negeri di sebuah pemerintahan yang bertujuan untuk memengaruhi sikap dan juga kebijakan dari sebuah negara. Diplomasi saat ini berfokus pada ranah multidimensional yang mana hal tersebut sudah menyangkut dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta hak asasi manusia. Adapun kata diplomasi diyakini berasal dari bahasa Yunani, yakni diplon, yang berarti melipat. Menurut Nicholson, diplomasi merupakan sebuah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili sebuah negara atau sebuah organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Adapun dampak dari diplomasi itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan negara lain, kemudian meningkatkan apresiasi terhadap negara lain, kemudian menggerakkan hubungan dengan masyarakat di negara lain, kemudian memengaruhi masyarakat di negara lain untuk melakukan investasi dan menjadi taman bisnis yang dapat dipercaya. Adapun soft diplomasi merupakan cara suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui pendekatan sosial dan budaya. Malaysia dalam melaksanakan soft diplomasi. Dari rencana publik yang dilakukan Malaysia ini cenderung mempromosikan citra Malaysia kepada negara lain. Selain itu, diplomasi publik digunakan oleh Malaysia untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan bilateral yang juga memainkan peran media lokal maupun media asing sebagai pendukung dalam pemberitaan Malaysia sebagai negara makmur untuk direalisasikan pada tahun 2020 kemarin. Adapun dampak dari film animasi Upin dan Ipin bagi masyarakat dalam maupun luar negeri. Yang pertama adalah menjadikan wawasan bertambah luas mengenai budaya Malaysia. Kemudian edukasi yang meningkat bagi orang dewasa maupun anak-anak. Kemudian terkadang dengan seringnya orang mengikuti pola bahasa Melayu yang tersaji dalam animasi Upin dan Ipin akan memperkenalkan bahasa Melayu yang digunakan oleh orang-orang Malaysia kepada dunia internasional. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadikan media pembelajaran anak tentang rasa peduli lingkungan sosial. Adapun tentang animasi Upin dan Ipin sebagai sarana soft diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia. Animasi Upin dan Ipin mengutamakan perbedaan paradigma of edutainment yang dimana animasi ini menggambarkan gaya hidup Malaysia sebagai truly Asia sejak tahun 1999 yang sering digunakan Malaysia untuk mempromosikan pariwisata yang menampilkan all-in-one, yakni mewakilkan 3 kelompok etnis besar di Asia, yakni China, India, dan Melayu. Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki toleransi dan agama yang sangat baik. Hal itu ditampilkan dalam film dan selalu menjunjung tinggi negara-negara lain dan bukan hanya tentang negaranya saja. Malaysia dan peran animasi Upin dan Ipin dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dari rencana diplomasi publik yang dilakukan Malaysia ini, cenderung mempromosikan citra Malaysia kepada negara lain. Selain itu, diplomasi publik digunakan oleh Malaysia untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan bilateral yang juga memainkan peran media lokal maupun media asing sebagai pendukung dalam pemberitaan Malaysia sebagai negara yang makmur untuk direalisasikan pada tahun 2020 kemarin. Beberapa rencana diplomasi publik dilakukan oleh Malaysia adalah upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi hubungan yang tidak harmonis dan mereda beberapa ketegangan yang terjadi antara Malaysia dengan negara-negara lain.
sehingga sangat berguna dalam menggiring opini publik yang lebih positif dalam memahami sikap dan perilaku Malaysia, sebagaimana pemerintah dapat menempatkan publik sebagai subjek maupun objek dari kegiatan diplomasi publik. Pada Desember 2005, berdirinya perusahaan Lesco Video Production oleh sepasang suami istri, yakni Burhanuddin bin MD Rasdi dan Ainun binti Arif, yang pada tahun 2007 ketika dirilisnya animasi Upin dan Ipin menjadi meledak di beberapa negara Asia, bahkan Indonesia. Sebagaimana bahwa animasi Upin dan Ipin ini adalah kejayaan Lesco Video Production yang mampu menembus seluruh negara di ASEAN lewat Disney Channel Asia hingga ke Turki melalui saluran TV Hilal TV. Menurut Burhanuddin bin MD Rasdi, animasi Upin dan Ipin adalah sebuah kesempatan untuk bisa menawarkan animasi tersebut ke seluruh dunia, seperti ke Amerika Serikat dan Jepang. Dengan mengangkat nilai-nilai budaya asli Malaysia yang tidak hanya sekedar imajinasi, namun sebuah pembelajaran bagi anak-anak dan agar animasi ini menjadi kekayaan intelektual Malaysia yang juga membantu Malaysia dalam mempromosikan animasi khas Melayu yang berbeda dengan animasi lainnya. Harapannya adalah studio Lesco Peju dapat menyamai studio Pixar maupun Disney. Adapun deretan negara-negara yang menjalin kerjasama dalam penayangan animasi Upin Ipin ini adalah seperti Indonesia, Jepang, USA, Turki, China, Singapura, dan Korea. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam presentasi yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.